sahabat semua, apa kabar? Saya Ani Rahmawati bersama Bapak Agung WB. Kali ini akan membawakan tema Agama dan Budi Pekerti bagian 3. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam Ani, apa kabar hari ini? Sehat-sehat Bapak. Bapak, gimana kabarnya? Sehat, ceria, Ya. Bahagia, bermanfaat. Ya, siap Bapak, bermanfaat. Ya Pak, langsung saja Bapak ya. Ya. Lanjut yang kemarin agama dan tema bagian 2, Bapak mengatakan bahwa berpikir kritis harus dari usia dini, sekolah dasar, SMP, dan SMA. Ya. Bagaimana jika usia remaja, dan contohnya saya jadi perempuan usia 31 tahun, itu dididik masih masa kecilnya dengan otoriter. Bagaimana caranya melatih ketika usia dewasa dengan berpikir kritis itu bagaimana Pak caranya melatih? Ya. Di usia dewasa maksudnya. Ya. Yang pertama memang tentang kesadaran diri ya, tanpa orang tersebut menyadari diri sendiri, kemudian ingin berubah. Kalau dia tidak ingin berubah, ya selamanya akan susah. Baik. Karena sesuatu hal memang harus dimulai dari dirinya sendiri. Jadi keinginan dia untuk berubah. Contohnya gini, Ani kecil, kemudian remaja, itu sangat dogmatis sekali. Kemudian tiba-tiba suatu saat Ani pengen berpikir kritis. Nah, ini kan atas dasar keinginan sendiri. Iya. Ya. Dan itu memang dari diri sendiri, Pak? Ya, datang dari diri sendiri. Nah, datangnya dari diri sendiri ini bisa karena pengalaman, bisa karena kehidupan, bisa karena kejadian-kejadian dalam hidup. Jadi tanpa itu semua, tanpa keinginan juga akan dipaksakan, nggak akan bisa, karena itu belief. Baik. Jadi memang jika tidak ada memiliki kesadaran berpikir kritis ini tidak akan bisa timbul dengan sendirinya, Pak. Ya, maksudnya kalau tidak bisa timbul dengan sendirinya, ya tidak bisa timbul dengan sendirinya. Karena keinginan itu sekali lagi muncul dari dalam. Nah, keinginan muncul dari dalam kan faktornya banyak. Pengalaman hidup, itu kemudian lingkungan, apapun yang dia pelajari, pengetahuannya. Nah, ini kan menimbulkan hal-hal yang menyebabkan dia kemudian bergerak untuk berpikir kritis. Tapi kalau disuruh nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena itu belief, itu keyakinan. Nggak akan bisa. Contoh mudahnya gini lah, selama seseorang itu yakin bahwa Tuhan itu ada, dia tidak akan berpikir kritis untuk bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Kenapa? Karena itu belief. Ya. Nah, baik. Jadi ketika seseorang itu tidak memiliki pengalaman sampai dia akhirnya memiliki kesadaran, jadi memang tidak akan bisa diakses Pak berpikir kritis itu dilatih di usia berapapun. Ya, bukan berarti tidak bisa diakses ya, tetapi dirinya tidak bisa melahirkan berpikir kritis ini, atau dia tidak mempunyai sebuah cara pandang kritis terhadap apapun juga. Baik. Iya. Kenapa? Karena ya, kita kembali lagi bahwa itu adalah belief, itu adalah keyakinan. Selama seseorang meyakini sesuatu dan itu kebenaran mutlak baginya, dia tidak akan pernah mempertanyakan sesuatu lagi. Baik Pak. Ya, menarik. Bapak, dari ini ada yang mengirim saya pertanyaan, boleh? Oh, silakan. Dari sahabat kita, Mas Agus Mahrul. Ya, apakah ada korelasi antara agama, budi pekerti, dan tingkat produktivitas masyarakat dalam bekerja? Ya, Pak. Agama, budi pekerti, dan tingkat produktivitas. Baik, masyarakat dalam bekerja, ya. Oke. Seperti itu. Masyarakat dalam bekerja. Oke. Jadi begini, korelasinya agama dengan budi pekerti dulu ya. Agama dengan budi pekerti. Baik. Selama agama itu diajarkan oleh tokoh-tokoh agama untuk melahirkan budi pekerti, jadi seperti yang bab 1 kemarin kita bicarakan, tidak semuanya agama itu akan melahirkan budi pekerti. Agama bisa melahirkan rutinitas, ya, tetapi belum atau tidak selamanya akan melahirkan budi pekerti kalau tidak dipelajari secara dalam. Nah,
korelasinya agama dan budi pekerti, agama kalau melahirkan budi pekerti, otomatis budi pekerti ini akan mewarnai akhlak. Budi pekerti akan mewarnai norma dia di dalam masyarakat dan di dalam pekerjaan. Baik. Kenapa? Kalau dia sudah berperilaku sadar, otomatis di dalam pekerjaan, dia akan tahu job description-nya, fungsi dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan. Ya, Baik. kalau kemudian budi pekerti ini dilahirkan oleh seseorang, otomatis tingkat produktivitas di dalam pekerjaan akan meningkat. Kenapa? Karena dia tahu kok posisinya. Dia tahu job desk-nya di dalam pekerjaan dan dia tahu tanggung jawab pekerjaannya. Baik, berarti sangat berhubungan Pak ya. Sangat. Dari dia mempelajari agama ini dari tokohnya, dari tokoh agama, atau memang itu dari dia belajar agama dan dia memiliki kesadaran. Dan ini memang dilatih kesadaran tersebut. Ya, dia belajar agama dan juga melatih kesadarannya. Berperilaku secara sadar. Karena apa? Karena kalau tokoh agamanya hanya mengajarkan dogma dan rutinitas, otomatis dia akan menolak pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan belief-nya. Berarti akan berganti-ganti pekerjaan seperti itu, Pak? Sampai mendapatkan yang sesuai ideal dengan belief-nya lagi, seperti itu? Ya, sangat mungkin sekali. Contohnya gini, bosnya atau pemimpinnya itu beda agama. Baik. Jadi dia akan malas bekerja. Iya. Manajernya beda agama, dia akan malas bekerja. Bisa seperti itu kalau belief-nya sangat kuat dan budi pekerti tidak lahir dari agama. Baik, besar sekali pengaruhnya berarti Pak ya. Dan baik, dan itu memang dari diri sendiri Pak ya. Untuk bahwasannya ini nih, kenapa saya gonta-ganti pekerjaan ini? Karena masalah agama ini akan disadari atau tidak ini Pak? Ya, kalau gonta-ganti pekerjaan memang itu satu habit dan bosan ya. Ada banyak manusia yang merasa bosan, mungkin di pekerjaan A merasa gajinya kurang, dia keluar lagi gitu. Kemudian di pekerjaan B gajinya mungkin cukup, tapi kok pemimpin saya beda agama, ini cara-caranya dan segala macam. Dicari celahnya seperti itu. Iya. Dan itu hanya akan membenarkan rasa bosan dari dalam dirinya. Baik Bapak. Ya, sudah 10 menit Bapak kebersamaan kita untuk sesi ini, agama dan budi pekerti tema bagian 3. Ya Bapak, terima kasih. Ya, sahabat, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Dan kita akan kembali lagi dengan tema yang sama bersama Bapak Agung WB. Selamat malam Bapak, selamat malam sahabat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Nanti kita lanjut lagi. Baik.